Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi video saya pada kali ini. Nah, video ini saya akan membahas mengenai dalalah. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari dalalah sendiri, yaitu dari segi bahasa dan istilah. Kalau segi bahasa, yaitu dalalah adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dalalah, dalalatun, dalalatan, yang merupakan bentuk masdar dari dalla yadullu, yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Nah, sedangkan secara istilah yaitu penunjukan suatu lafal, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami. Sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Dalalah sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu dalalah yang jelas dan dalalah yang tidak jelas, atau bisa disebut dengan ghairu wahdiyat. Nah, saya sendiri akan membahas yang mengenai dalalah yang tidak jelas atau ghairu wahdiyat. Nah, dalalah yang tidak jelas ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kafi, kedua muskil, ketiga mujmal, dan yang terakhir ada mutasyabih. Nah, mutasyabih ini paling yang tidak jelas. Dan dari keempat ini, walau tidak jelas, kafi ini termasuk yang jelas di antara yang tidak jelas. Oke, yang pertama ada kafi, yaitu lafal yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Sebagai contoh, pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38, yang memiliki arti yaitu laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Nah, ayat di atas memang sudah jelas, cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri. Namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan penjamret. Muskil, yaitu lafal yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan, sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal tersebut. Sebagai contoh, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang memiliki arti yaitu wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali huru. Nah, menurut ulama Hanafiyah, huru itu diartikan dengan masa haid, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, huru diartikan dengan masa suci. Jadi bisa bermakna haid atau suci, padahal keduanya ini berbeda, memiliki arti yang berbeda antara haid ataupun suci. Selanjutnya yang ketiga yaitu mujmal, yaitu lafal yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri. Nah, kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang memiliki arti, yaitu, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, dalam kalimat dan dirikanlah salat ini bersifat global, hanya kalimat menyuruh salat, tetapi bagaimana tata cara salat itu tidak dijelaskan dalam lafal ini. Butuh penjelasan dari lafal yang lain. Nah, begitu juga dengan kalimat tunaikanlah zakat. Zakat juga sama, rincian-rinciannya itu butuh penjelasan dari lafal lain. Yang terakhir ada mutasyabih, yaitu lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Ini memang banyak perbedaan di kalangan ulama, tetapi misalnya ada huruf muhatta'ah, misalnya pada alif lam mim. Ada yang mengatakan ini ada maknanya, tetapi sebagian besar ulama mengatakan termasuk ayat yang mustasyabih atau ayat yang tidak jelas maknanya apa. Nah, ini menunjukkan lafal yang terdapat makna ini menjadi paling tidak jelas di antara 4 yang ada di dalalah ghairu wahdiyah. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.